Amang inang molopetu ngadong na hurang di pajaon. Teh, dalam hati saja disebut. Ala memang kalau sudah bersuara, olo do terganggu muse di ayat namangihut. Kadang-kadang ini pun menghalangi untuk bisa kita membaca. Maaf ya Amang Inang. Dohamu Amang Inang marmusu. Adong do musuh muna. Sibolis. Coba Jo, nasohya marmusu. Nasohya adong musuna. Berarti ado kita sudah marmusu ate. Na adong musuna. Etong dang martudu Holland 2. Suku-suku na parjolon nakanin na adong musuna dang adong martudu. Ya. Na so adong musuna tong dang adong ulang dua nakani pu dia ka ama. Berarti tong doa ka mau nadong musuna teh. Ala na ama do nakani 2. Kalau kita punya musuh Amang Inang berarti kita punya perlawanan. Molo adong musuh ta, adong perlawanan. Molo adong perlawanan, saya ibaratkan saja misalnya kalau ada orang yang majahati hita, makosogohon hita, mabahen najatu hita, saya yakin kita pasti punya perlengkapan. Kita pasti punya perlengkapan. Baru-baru ini ada diberitakan bahwa akan terjadi gempa dan berpotensi tsunami katanya. Khususnya di daerah Sumatera dan Jawa. Tapi dalam berita itu kita lihat, lengkapilah diri Anda dengan yang senjata. Kalau ada tsunami gitu kan, ada gempa seperti itu, maka di berita yang disampaikan oleh media pada saat itu, lengkapilah diri Anda, 1, surat-surat penting, pakaian minimal 3 hari, obat-obatan dan makanan, minuman secukupnya. Saya pikir ketika dia menginfokan itu, todo. Sipata moloro gempa kan pitor lari doi ita. Lari, paling tidak di otak kita ini adalah berlindung atau mencari tempat perlindungan gitu. Kita lupa, memang yang paling penting adalah berlindung, tapi kita nggak berpikir setelah berlindung kita mau ngapain. Apa yang mau harus dipakai? Apa yang harus dimakan gitu. Sehingga kita lari aja tanpa membawa sesuatu, bahkan holan baju nadong didirit temanang di badan tahun. Sehingga ketika diinfokan seperti itu, ya memang benar seperti itu. Bahwa sangat penting membawa pakaian minimal, pakaian untuk 3 hari. Makanan secukupnya, minuman. Karena setelah peristiwa gempa atau setelah peristiwa tsunami, mungkin kita akan sangat sulit untuk mendapatkan makanan, minuman, pakaian, atau mungkin juga hepeng, uang. Karena kita berpikiran gempa dan tsunami itu akan memusnahkan, bahkan mungkin bisa habis segala sesuatunya. Nah, Amang Inang di Bagasan Turpuk Taon memang dimulai dengan perkataan dukonii. Berarti ada sesuatu di atasnya. Di Gijang ni Turpuk Taon adong sesuatu. Sehingga dia memakai kata dukonii gabetogu marohamuna di bagasa Tuhani dohot di bagasan hagogo onna natogui ima topik mingguta sadarion. Togu di bagasan Tuhani. Pertanyaannya, kenapa diajak harus kuat di dalam Tuhan?
harwana masa. Buasa pola di dok, togu mahamu di bagasan Tuhani, dohot di bagasan hagogo onna na togui. Ala memang sasitong na sahat rodi sadarion. Sahat rodi sadarion tok tong dohita amang inang marporang. Marporang. Saya nggak tahu, tapi saya mulai masuk tadi saya udah kayak ketakutan. Heran yang keluar air mata, tapi saya membuang itu gitu. Biasanya kondisi yang seperti itu akan membawa saya kepada keluarga saya. Apa yang terjadi dengan si Anu, biasanya itu dari setiap peristiwa yang saya alami dalam hidup. Tapi saya pun nggak berani juga megang handphone tadi, karena kalau ibadah berarti kena dong pos niroha. Terserah seperti apa kondisinya seperti itu. Karena mungkin kita pernah mendoakan di perempuan, saya pernah ngajak kainak kuduson, tangnya kojo, adong doang giku namar sahid. Dan sampai sekarang belum sembuh. Sampai sekarang belum sembuh. Jadi kalau di bayangan saya, jadi tondi saya tadi itu cukup mengatakan Ramoti matuhana posomi. Karena ada pendeta juga. Artinya marporang dengan sesuatu yang ada di dalam hati, tapi Tuhan kenyataannya menghadirkan saya di gereja ini sedang ibadah gitu. Kalau kita ganggu, mungkin saya bisa aja mungkin tadi keluar kemudian pegang handphone nanya, gimana si adik seperti itu, karena melawan suara hati itu sangat sulit. Tapi saya nggak mau, biarlah selesai ibadah nanti saya akan tanya kondisinya seperti apa gitu. Kita sedang berjuang melawan sesuatu amang inang. Nanti kita akan dikasih tahu apa yang kita perjuangkan. Marporang melawan ini sedohita. Di bagasan turpok tahun, di dok, aidada marukil hita mangalo mudar dohok sibuk. Bukan itu perlawanan kita. Tapi yang lebih besar dari itu. Yang lebih berkuasa dari itu, yang lebih kuat dari itu. Adong piga-piga di pasak tuh kita di son. Melawan pemerintah. Bahasa Batak na didok aka harajaon. Napa dua hon di bahasa Indonesia didok penguasa. Bahasa Batak didok aka parhuaso. Namangi didok penghulu dunia. Bahasa Batakna didok si gonggom hasiangon hahulumun. Dungin napar pudi roh jahat di udara. Akatodi hajahaton digijangi. Hira-hira dia mana umalo ta'alo. Dari yang 4 ini amang inang, mana yang paling sulit untuk kita lawan? Mana yang paling sulit untuk kita kalahkan? Ayo. Anggo pemerintah butina ariado tahenadong demoi. Hari Kamis do tahe? Ya hari Kamis. Itu bukti kita melawan pemerintah. Simple kan? Kalau kembali flashback 98, segitunya hancurnya negara kita. Karena apa? Karena kita melawan pemerintah. Namang yuton pikiran, parbinotoan, keinginan bahwa pada saat itu pemerintah sedang tidak baik-baik saja dalam menjalani pemerintahannya. Sehingga terjadilah peristiwa 98. Aka penguasa,
Aka Parwaso. Saya pikir ini pun masih berjalan sampai sekarang. Si Gonggom Hasiangon Kahulomon, penghulu-penghulu di dunia ini. Ini pun masih kita lawan, kita masih berperang seperti itu. Tapi ini yang saya pikir tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi dia ada. Dang bui tak sentuh. Bolo marmusu, hamu do dongamu nanasada. Au do tamu misal marmusu hita, boy do pe masih cambakan. Tabo do pe mangalhoni. Boy do pe tujakon bisa. Tapi yang terakhir ini roh-roh jahat udara. Akaton dihajahaton digijangi. Yang sedang melayang-melayang ada. Bahkan bisa saja dia hinggap. Ada di pikiran, ada di hati, ada di tangan, ada di buku, ada di medsos, semuanya. Penguasa yang luar biasa. Kalau para ahli ilmuwan mengatakan holan satu chip. Nameneti. Kalau ATM ada chipnya di belakang. Bisa menghancurkan dunia. Karena itulah dia mengatakan Togu mahamu di bagasa Tuhani. Karena kita semua yang sedang berperang melawan sesuatu. Bahkan ada yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Tapi roh kita mengatakan dia ada. Dan berada bersama-sama dengan kita. Bahkan menguasai seluruh alam ciptaan Tuhan. Karena itu perlu Amang Inang, kalau saya katakan tadi gempa dan tsunami itu kita perlu membawa perlengkapan dalam kebutuhan rohani kita pun ternyata untuk melawan yang seperti ini perlu memakai senjata perlengkapan senjata Allah. Solukon hamuma pahean senjata nasian debata. Tujuannya apa? Asa taralo hamu uti-utian ni si bolisi. Solukon. Kalau dikatakan solukon, kenakan itu bahasa Indonesia yang tadi saya baca di sini. Kenakanlah katanya. Kalau dikenakan sama seperti pakailah gitu. Dipakai. Jadi ada beberapa senjata yang diberikan oleh Allah kepada kita itu dipakai Amang Inang seperti seorang prajurit yang sedang berperang. Molo seorang prajurit yang sedang berperang ada digunahon. Pertama yang harus dia pakai apa? Bajunya itu kan besar itu yang dari besi itu tok pakai, pakai. Sahak tu pakna. Muse. Ada yang apa namanya yang bulat gini. Tameng ya. Tameng, pakai. Muse. Aku tiup ibarat apa udang kan? Ada kurang dope, nyon. Yang di kepalanya nih. Siang busi dosude, bungi podang. Anggona Jolo pakai kuda. Sonare sudah pakai mobil tank misalnya. Kalau dia pergi dengan nggak pakai apa-apa, mati konyol di medan pertempuran. Sama seperti kita. Perperangan rohani itu lebih dahsyat dibandingkan kalau kita harus pun membandingkannya dengan perperangan di dunia ini. Kalau kita mau mati konyol silakan untuk tidak memakai perlengkapan senjata yang daripada Allah. Tetapi kalau memang kita bisa dan mau memenangkan semua uti-utian yang simbolis, pakai, kenakan, solukon, pakai. Yang pertama di dok ahado senjatana
atong jongjong mahamu marhohoson hasitongan digoting muna akanau manulukon baju-baju pertahanan ima hati gurani. Saya yakin aka ama dong do kohos nate. Bahasa pula dipakai ikat pinggang. Hah? Bahasa pula dipakai. Bitora ka ibu-ibu do mengalusi ya teh. Asa unang mapiu sarawal na katanya. Dang aka ama mengalusi. Mola aka ama ulan senyum. Bahasa pola ipakai. Ya memang. Kalau sekarang sudah bagus-bagus tali pinggang kan. Udah ada yang branded. Udah bagus-bagus. Angguna jola do ipakai. Bayon kata. Anggona jola do amang situasi manjunta bayon do ipake. Apalagi molo akan nama tua menyimpan puro-purona di dia do. Isimpan hepeng na di dia do na jolo. Goting na do kan ikat to do ida. Dang pedong kantong sarawal nai. Nang di sini bayan, nang di kantong sarawal nai bayan, ikat tondo, adong do pura-purona, martali songonon, ikat ton di son. Ay bape adong do pung di babiner ay margu hoyo pung so saya salah sako nang bereng-bereng katanya kan. Apa namang ikat ton pura-purona odo. Awalnya kita berpikir kenapa harus diikat-ikat di pinggangnya. Rupanya emang itu, asal nang mapiut katanya. Maulah ditarik pesian sarawan dan madabu hepeng nih gitu. Tapi secara fashion memang lebih gagah jika seorang pria harus memakai tali pinggang. Seperti itu kan lebih gagah dia, lebih tampan, lebih rapi, kira-kira seperti itu. Anggona jula saunang mapiut do memang pas tuh supaya enggak mapiut sarawalna. Ternyata kita pun diajarkan oleh firman Tuhan alaidang ikat pinggang nata pake. Bukan itu. Alai didok bahasa Indonesia songonon. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kebenaran dan keadilan itu harus diikatkan terus amang inang. Supaya kalaupun kita harus mengatakan kepada penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, gak benar kau memerintah, gak adil kau dalam pemerintahanmu. Iblis itu gak menunjuk kepada kita, kau pun gak benar, kau pun gak adil. Dengan aku bereng di hosmu, kebenaran dan keadilan. Kadang kita terlalu banyak berkuak-kuak, bercerita, bersorak-sorak, berteriak, turunkan. Padahal kita sendiri pun gak benar. Itu sebabnya Tuhan katakan, kalau mau berperang melawan uti-utian simbolis, hidupnya harus benar dulu. Hidupnya harus benar-benar melakukan kebenaran dan keadilan, dan itu harus diikatkan. Asa unang mapiut. Jadi kemanapun dia melangkah, orang akan melihat ada bacaan kebenaran dan keadilan dalam hidupnya. Tapi terkadang kan kita tidak. Gak seperti itu kita. Kalau senjata itu begitu luar biasa dikasih Tuhan, dia sebenarnya menunjuk juga kepada kita. Taralo hamudu uti-utian simbolisi kalau hidup kita pun benar. Kalau hidup kita pun adil seperti itu. Lalu yang kedua, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bahasa Batak na marsipatu mapat muna laho makaringgason barita nauli pardameyani. Marsipatu. Bahasa pola marsolop pita. Bahasa pola marsipatu hita amang ina.
Bisa nggak keluar dari rumah tidak pergi ke gereja tidak pakai sepatu? Coba dulu. Yang di PTB ini dulu lah, awan non ala no tori dokon hal mau naritik ete. Merdalin nak tanang ngarung sepatu nak katanya kan. Apalagi siang-siang bolong begini, diterik-terik matahari jalan. Weh. Undang-undang 10 hari tasok. Kagak bang, mau naik. Mau naik. Tuhan mau katakan gak mudah memberitakan Injil. Itu yang mau dia katakan. Karena itu kakinya harus berkasutkan. Laho maka jojokon hasitongan kebenaran itu laho maralo uti-utian isi bolisi dadana mudai. Maka kakinya harus berkasutkan. Marsipatu mapak munalaho maka ringgason barita nauli. Ringgas. Kalau dikatakan marsipatu, memang ada tantangan dalam hal memberitakan Injil. Gak mudah untuk diterima orang. Bahkan Alkitab Injil mengatakan, kalau disampaikan kepadamu berita Injil dan kau ditolak, apa dikatakan? Kibaskanlah. Katanya kan? Urbuk nadong, lipat disipatumi. Karena emang gak mudah. Iblis itu, kejahatan itu, dosa itu tidak akan berkuasa amang inang dengan kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan. Lihatlah Tuhan Yesus lahu mangalo pencobaan di padang gurun, tak satu pun dari yang ditawarkan iblis itu Tuhan Yesus menggunakan utuk-utuknya, tapi menggunakan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak ni debatado kan, topa mabatuon, gabisi panganon, mananggabi ruti. Lalu dia katakan apa? Dia enggak bilang dengan pikirannya, enggak, tapi dia pakai firman Tuhan. Ada tertulis. Kata ada tertulis itu adalah kembali kepada back to the Bible. Ada tertulis. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari kebenaran firman Tuhan yang keluar. Sebab itu diajarkan kepada kita untuk melawan uti-utian sibolis. Beritakan Injil kepada semua orang supaya mereka pun tidak dihinggapi oleh keinginan daging dan dosa yang dilakukan oleh iblis. Namang ihut didok akum ni sude nai jalohamu malobu-lobu ha porseaoni. Ha ito panhamu do marhite siani sude sumbia api ni parjahati. Iman. Dalam segala keadaan, garis bawahi bahasa Indonesianya lebih jelas. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi dan kondisi, pergunakanlah perisai iman. Kenapa harus mempergunakan perisai iman? Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Alani unang lemar pepeng haprosyo muna songon bunga bonsai foto kamu udah bunga bonsai yang pendek kita udah membeni gabe bunga bonsai tak ikat dot kawat nagileng supaya bertumbuhnya mar pepeng walau memang enak indah dipandang cantik. Tapi bisa kita bayangkan gak Amanginang kalau haporsion kita seperti itu. Diikat haporsion tai dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Lam kerding lamah kita.
Nang pesipata saya binereng sehat badanon, tapi buhinya gak sehat. Mangan kita tuluari sadari, tapi kita merasa seperti ada sesuatu yang gak lengkap dalam hidup kita. Jadi kalau melawan iblis harus besar imannya, harus kuat imannya, harus luar biasa imannya. Gak bisa hapus syaon namar pepeng, gak bisa. Karena senjata itu kata Tuhan pakai itu. Lihatlah setiap Tuhan Yesus melakukan setiap pelayanan, dia akan selalu katakan imanmu telah menyelamatkanmu. Berangkatlah, bangkitlah. Selalu Yesus katakan imanmu telah menyelamatkanmu. Aitolu donahot, salah satunya adalah kaporsiaun. Iman itu bisa sebagai panah api. Gitu. Jadi kalau roh-roh di udara menggoda, toh mak, tako mak tak pula bahai, kan bagus doh kan, ditikion rikok do di hoepeng, tako. Seharusnya iman itu harus berkata dalam diri kita, jangan engkau mencuri. Akulah roti hidup. Jadi kalau dibilang kita ingat dengan iman kita, Yesus adalah roti hidup. Gak akan kekurangan aku. Yesus adalah roti hidup dalam hidupku. Jadi gak ada orang yang mau jadi pencuri. Dot akan nasing. Tapi terkadang kan iman kita ini marpepeng oleh situasi dan kondisi, sehingga talu mahita di bahen utiutian si polisi dungi namangi jakon hamu manang tahuluk kaluaon. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saya selalu katakan dalam mimbar ini Amang Inang, tidak ada ruas kita 1000 kakak. Anon jahamu mak totok ribeon. Tiap tahun seperti itu kok jumlahnya. Kalaupun misalnya dihitung kakak kita itu 700 kakak, 700 kakak, seharusnya yang menonton renungan pagi di HKBP Duren Sawit adalah 1.400 orang. Belum saya hitung anak-anaknya. Belum saya hitung anak-anaknya. Masih jumlah kakak itu 700 kali 2 100, 1.400. HP ternyata senjata yang berikutnya yang Tuhan katakan, ketopong keselamatan. Kita diselamatkan karena kebenaran firman Tuhan. Tapi madau do itasiani. Molope ikon tabege Amang Inang renungan sian. Yang lain gak apa-apa. Saya selalu katakan HKBP itu tidak pernah mengatakan, HKBP Duren Sawit ya. Enggak. Silakan. Tapi lebih dahulu HKBP Duren Sawit itu, di mana kita tercatat sebagai jemaat, itulah lebih dahulu. Jadi kami pun pendeta ini kalau melihat renungan itu jam 5 sampai jam 96 orang. Jam 6 sampai dan 7 110 orang. Ujung-ujungnya tetap 400 kok. 430, 422, 416. Memang pernah 700. Saya pernah ingat, pernah 700. Itu karena selesai saya khotbah dari sini, besoknya langsung mungkin, kata Inang pendeta harus langsung bilang 700. Setelah itu besoknya lagi, turun lagi. Itu tadi kaporsion nomor pepeng. Jadi dia ini kan,
Padahal senjata untuk melawan iblis itu yaitu salah satunya firman Tuhan. Kalau nggak kita pakai, siap-siaplah kita jatuh terus ke dalam pencobaan. Karena Yesus, saya katakan, Yesus menang dalam pencobaannya semua karena kebenaran firman Tuhan. Bukankah engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka semua malaikat Tuhan akan menolongmu. Apa jawaban firman Tuhan? Ada tertulis kayak ada dokon. Janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu. Tahu sih polisi kan? Ngata boto jurang, HP tatibung, bamate mahita dah. Seharusnya kalau tahu itu jurang, mundur. Dangolong mate Tuhan, molo mate aku songonon, dak masuk surga aku. Surga itu sambulon itu diku. Selesai. Iblis menggoda, lenyap dia langsung dakpe di udara ibana. Dungi martangiang. Jugulo kamu matangiang. Kalau ada dari kita yang dalam satu hari holan sahali bana martangiang sisukunon doi. Hola saderi dalam satu hari itu holan sahali ibana martangiang sisukunon doi. Alana mangapeng atulu hali. Jadi mangapeng atulu hali. Dungo sahali, mangan tulu hali, amuse. Masuk pea lansia 3 hari. Masuk pea perempuan 3 hari. Inahana 3 hari. Lau kamu tuh pasar, ya nggak apa-apa inang. Bigi kita naik jet lingko itu, ya bilang aja Tuhan berkati udah berjalan. Toh, kok kamu tuh mau pilih? Nah si patah gak seperti itu. Ternyata dengan doa pun kita bisa menyelesaikan perlawanan kita dengan iblis. Songon hudok nakanin. Kok aku ketakutan ya? Gak, saya gemetaran sih. Aduh Tuhan. Tapi hati saya, ya gimana adik saya ya? Apa adik saya nih yang gini? Lalu saya bilang Tuhan, Tuho mau pasato dina posomi. Dalam hati saya, kalaupun adik saya itu mati ya sudahlah, matilah dia di dalam Tuhan. Doa itu sangat berkuasa Amang Ina. Jadi jangan seperti ada orang mengatakan seperti ini sama saya. Bagaimana caranya mengusir setan-setan? Kalau di gereja lain kan dalam nama Tuhan Yesus keluarlah kau setan. Kan gitu ya. Lalu dia bilang gini, nggak harus kayak gitu kali nang pendeta. Terus gimana? Jadi saya belajar itu ada berapa tahun saya belajar. Karena buat saya ketika seperti itu caranya, iman saya bertolak belakang. Lalu saya baca Alkitab. Bagaimana cara Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit yang kerasukan setan? Ternyata nggak seperti itu caranya. Misalnya yang lumpuh, dia hanya pakai ambil tanah, kemudian dia mendoakan tanah itu, digini-ginikan, lalu dioleskan matanya. Oh gitu. Berarti berdoa. Intinya berdoa. Dan dibarengi dengan haporsiau. Dibarengi dengan kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Dibarengi dengan kebenaran dan keadilan yang ada pada kita. Maka lengkaplah senjata rohani kita Amang Inang. Mangalo uti-utian si polisi. Karena itu togu mahita di bagasap Tuhani. Molope kota adu pirsongonai dok di bagasap turpuk tahun. Berdoalah